Innova 100 km per jam getar di rem. Itu beres nggak sih sama Briggs? Iya. Ternyata Innova ini lumayan unik ya. Bukannya mobil ngerem tapi bannya malah ngunci. Lah, Bunyi. Ya, Gitu. kembali. Di Car Refurbish ini Nih. misalnya ada keluhan-keluhan kurang pakem gitu. Kurang ya. pakem nih, Bisa pasti upgrade tuh. kampasnya pakai kampas baru. berarti rasanya original dong berarti. Ya mirip-mirip lah ya. Nggak setuju aku. Meskipun gini, Itu resiko bahayanya apa, Bu? Bisa pecah, retak. Bahaya retak banget. ya sudah wassalam. Bongkar lagi rahasia otomotif. Kali ini saya meluncur ke sebuah tempat. Ini adalah orang yang paling berjasa di dunia pengereman untuk sport lokal kita. Sambut saja langsung Go Yonatan. Silakan perkenalkan diri dulu. Silakan, Bu. Halo, jadi saya Jonathan sebagai R&D dan Technical Division dari Briggs, termasuk juga sebagai co-owner. Oke. Jadi nggak hanya owner aja. Briggs. Briggs. Apa Briggs itu? Jadi Briggs itu kita di sini fokus di pengereman ya. Jadi gimana sih kita bisa kasih produk-produk yang berkualitas, bisa dipakai di motorsport juga, di balap, dan bisa juga dipakai untuk harian untuk orang-orang Indonesia. Oke. Seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah Innova 100 km per jam getar di rem. Itu beres nggak sih sama Briggs? Iya. Itu banyak sekali ya keluhan seperti itu, dari yang standar sampai yang udah modifikasi pun banyak ya. Kalau pakai produk kita itu kita sempat R&D juga tuh di Innova. Kita coba-coba. Ternyata Innova ini lumayan unik ya. Lumayan Dia unik ini ya mobilnya sistem pengeremannya ya. mobilnya itu agak sensitif. Agak sensitif. Agak sensitif. Kayak cewek gue ya. Jadi kalau misalnya Innova ini ketika dipakai itu kan biasanya full muatan. Benar. Orangnya banyak, Betul banget. muatan banyak, jalan jauh. Iya, iya, iya. Nah, kinerjanya si rem ini tuh berat sekali Oh, di mobil Innova oke. ini. Atau sebenarnya getarnya bukan karena disc brake-nya atau Iya. remnya? Jadi kombinasi biasanya. Kombinasi. Kombinasi. Dia sensitif juga sama kaki-kaki, kondisi kaki-kaki. Kadang-kadang misalnya wheel bearing itu juga bisa bikin getar. Wheel bearing. Heeh. Ban gitu juga bisa ya? Heeh. Oke. Dan yang kedua itu biasanya ketidakcocokan sama kampas juga. Ini selain disc brake ya. Oke. Tidak cocokan selama kampas juga. Jadi misalnya biasa yang bawa Innova kan torsinya besar. Benar. Mobil benar, berat ya kan. Ketika dipakai ngerem terus-terusan, itu remnya itu cepat panas. Panas dengan- itu yang menyebabkan getar mungkin. Iya. Istilah kerennya disc thickness variation apa? Iya, Dick Thickness Variation ya, Iya, DTV. gimana itu apa maksudnya? Jadi si kampas rem ini ada dua tipe dia cara kerjanya. Oke. Yang biasanya yang di harian-harian itu Benar. biasa kan bahannya seramik. Seramik. Nah, atau seramik low metal biasanya. Oke. Keramik low Nah, metal. si Keramik low kampas ini dia nggak langsung benar-benar ngikis si disc brake. Jadi dia ini cara ngeremnya itu ketika kita ngerem itu kampas ini dia ngasih film kecil tipis Oke. di disc brake-nya gitu. Kasih pelumas lah ini. Lapisan. Lapisan Lapisan lah ya. lapisan bahan kampasnya. Benar. Nah, ketika kita ngerem jadinya si kampas ini akan gesekan itu ngehantemnya sama bahan kampas yang diolesin di disc brake itu. Nah, kalau misalnya nggak rata nih, pas Oke. ngolesannya ini, itu bisa menyebabkan getar. Itu tadi yang I dimaksud see. di TV tadi. Di TV. Di TV. Tapi di TV itu macam-macam, bisa juga memang disc brake-nya nggak lurus gitu loh. Oh. Apakah Innova yang sudah dimodif ekstrim juga berpengaruh? Berpengaruh, karena kan biasanya yang modif ekstrim kan biasa suka ngegas-ngegas ya. Iya. Jadi si kampasnya ini, remnya ini pasti bekerja lebih keras. Oke. Nah, si filmnya tadi ini nih, kalau kampas-kampas yang nggak dirancang untuk high performance ya, yang standar-standar gitu ya, dia ini cepet keluar dari temperatur range-nya dia nih. Oke. Nah, ketika dia keluar, riskan ini lapisannya jadi nggak rata. Keluar dari temperatur range-nya. Maksudnya temperatur range ini gimana? Menarik ini. Kalau temperatur range itu jadi kampas itu kan dia
nggak bisa terus-terusan performance-nya sama terus gitu loh. Oh, jadi di derajat tertentu. Berapa derajat kira-kira lah? Nah, biasanya pada umumnya nih ya, mobil standar itu tuh dari 0 sampai 300-350 derajat. 350 derajat. Heeh. Masak telur langsung mateng itu. Oh, beneran, pasti. Oke, itu yang standar itu Mas ya. Standar-standar. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya yang high performance itu pasti di atas itu. Sampai Seperti berapa itu. derajat? Kalau misalnya kampas ini macam-macam. Biasanya ada yang sampai 500 itu yang paling gampang ditemuin lah. Atau sampai terbakar. 700 sampai 800 tuh juga ada. Seperti Wih, itu. menarik banget. Cukup ini ya. Saya jadi penasaran pengen Iya. bongkar rem ini. Maksudnya Benar. bongkar rem itu pelajaran rem. Karena Benar. ternyata rem itu derajatnya itu Berbeda-beda. iya. Dan bahkan sangat tinggi loh, 700 derajat itu. Itu kita pegang tangan bisa langsung mateng gosong ini. Kan gitu ya. Coba jadi penasaran ya. Ternyata enggak mesin aja yang panas Iya, ya. benar-benar. Tapi Brick sendiri itu memang dia fokusnya itu untuk motorsport atau harian. Fokusnya. Karena dia kan sistem pengereman upgrade nih. Nah, itu kan banyak yang masih awam kan. Nah, kita kalau fokusnya itu kita di motorsport dulu. Motorsport dulu waktu itu ya. Karena kalau kita ngomong rem, siksa rem itu Oke. paling berat itu di motorsport. Siksa rem paling berat. Iya. Saran. Kalau misalnya motorsport udah lewat, kita develop untuk harian seperti itu. Nah, jadi kita bawa barang motorsport ini gimana bisa buat harian seperti Iya, itu. iya. Berarti mobilnya udah disiksa bisa-bisa. Oke. Untuk semua balapan atau jenis balap misalnya hanya drag race, rally Kalau atau yang paling nyiksa itu sirkuit. sirkuit, Heeh. lap. Kita ngejar berapa lama ya? Berapa lap gitu atau 24 jam kayak limang Endurance, iya. Endurance. Kita kalau yang kita biasa sih ISOM ya. Yang balap sirkuit 12 lap biasanya. 12 lap, Tapi yang kemarin endurance yang di Mandalika endurance 6 jam 6 jam. itu kita ada produk kita juga di situ. Langsung dites Langsung juga. dites 6 jam nonstop. Mantep. Berarti nggak hanya di track dia aja ya berarti ya. Di drifting juga kan ya? Nah, drifting kita ada di garasi drift ya. kita. Wih, mahal. Piringan belakangnya. Piringan belakangnya. Piringan belakangnya. Di mobil siapa itu? Zico atau Dipo itu? Yang cross track ya. Yang cross-track berarti Mas Dipo berarti Iya, ya? Oke. Saya termasuk fansnya garasi drift. Berarti pengereman belakangnya Mas Dipo itu benar-benar udah pakai brakes ya? Iya. Wah, sudah teruji berarti Pak, benar. Orang itu disiksa habis-habisan itu. Ya makanya saya bilang tadi paling berjasa sebenarnya. Paling berjasa. Kenapa paling berjasa? Kadang kita di dunia balap itu kan sudah beli yang sampai kita import ya Benar-benar dari kita import. Eropa, dari Jepang kan gitu ya misalnya. Nggak cocok sama gaya balapnya Indonesia. Iya. Untung ada Ko Jonathan yang mau R&D Betul. khusus ya. Sesuai permintaan ini. Iya nih. Jadi gimana caranya juga harganya bisa Terjangkau. murah. Terjangkau. Istimewa. Gokil. Jadi nggak hanya owner juga turun R&D dan technical. Gokil. Oke. Dan aku yakin belajarnya berarti sangat serius ini soal rem. Kan faktor rem itu tidak hanya dari disc brake dan kampas. Kalau misalnya master rem atau kalipernya problem, itu kan juga nggak cocok. Bisa diurutkan aja. Tolong jelaskan sih apa sih mekanisme atau cara kerja remnya ini gimana? Jadi cara kerja rem itu dia pakai sistem hidrolik gitu. Oke. Jadi sebenarnya mirip dongkrak gitu ya. Mirip dongkrak. Oke. Jadi begitu kita injek pedal rem nih, Ya. itu ada master cylinder kan. Ya, Master Nah, master cylinder itu di dalamnya itu ada piston gitu loh. Piston, Dia akan ngedorong minyak rem. minyak rem. Nah, minyak rem ini akan dibagi ke kaliper. Dipakai kaliper. Nah, di kaliper itu ada piston lagi. Dia yang mendorong si kampas rem ini untuk ngejepit si piringan. Piringan. Oh, jadi Seperti itu. Simpelnya jadi seperti itu. Alur pengeremannya itu seperti itu, Pak. Kalau tadi di awal itu 700 derajat, anggaplah tadi standar 300 derajat ya. 100 derajat. 300 derajat. Begitu
kita paksakan untuk sirkuit, pasti apa yang terjadi? Kalau misalnya kampas ini ketika dia keluar dari range temperaturnya, biasanya dia nggak bisa ngerem. Jadi kan kalau kampas ini dia ada rating mu-nya, Rating new. koefisien Apalagi- gesek ya. Apalagi ini. Iya. Tolong jelaskan Nah, begitu untuk kita dia- yang biar bisa Jadi- diterima. Koefisien gesek itu dia ibaratnya dia menentukan si kampas ini sepakemnya gimana gitu. Oh. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong gaya geseknya nih, kalau misalnya kita dulu sekolah belajar fisika tuh ada rumus F sama dengan mu kali N. Gitu. Benar. Oh. Nah, jadi si mu ini tuh menentukan berapa tekanan si kaliper ini Kaliper yang ini. jadi gaya gesek gitu loh. Oke. Ada rumusnya juga. Ada rumusnya. Itu Nggak main-main. makanya kita sebelum mainan otomotif itu pelajaran SD juga harus lulus loh. Benar. Ya kan? Dan apa itu angkanya 0,4 sampai berapa itu? Iya, itu angka mu-nya. Angka mu-nya itu. Nah, ya. jadi si kampas ini biasanya kalau udah lewat dari range-nya dia, itu mu-nya langsung drop. Oh. Jadi yang kita rasain itu kok nggak pakem gitu. Langsung ngelos. Atau biasa orang suka sebut fading ya. Fading. Heeh. Oke. Dan itu yang cukup banyak terjadi kecelakaan ya. Iya. Mm-mm. Sangat Faktor sering rem sih. itu nomor berapa ya? Peringkat nomor 1 atau nomor 3 gitu saya lupa. Yang penyebab kecelakaan memang. Apalagi jalan-jalan turunan ya. Aduh. Ya. Jalan turunan, jalan jelek ya. Untuk break sendiri ini tadi kan berangkat dari motorsport. Iya. Kehariannya Kehariannya itu kita kampasnya ini yang kita sekarang ada itu, yang kita sekarang jual itu untuk harian dulu. oh ya sekarang jual harian. Harian dulu. Karena yang kita untuk motorsport itu kita belum rilis. Oh, masih R&D terus. Masih R&D, tapi sebentar lagi akan ada kampas untuk yang motorsport juga. Yang dari dulu kita dari motorsport itu yang kita fokusin dulu disc brake dulu. Disc brake-nya aja. Disc brake-nya dulu. Oke. Kan kita ada street series, ada competition series tuh. Nah, yang competition series ini memang fokus bener-bener dari motorsport. Kalau misalnya disc brake-nya sudah pakai brakes, terus kampas remnya kan bukan brakes berarti. Kalau untuk misalnya di balap gitu ya. Iya. Kampasnya kan soalnya, kalau ngomong kampas kan soalnya kadang selera juga ya kalau pembalap ya. Oke. Dia bisa pakai merek-merek lain juga gitu. Bisa menyatu enggak? Bisa. Jadi si rotor ini kan dia fokusnya sebenarnya durability-nya. Ketika durability-nya udah bagus, mau dikasih kampas apapun dia pasti cocok gitu. Oke. Oh, karena gini ya. Dia kan sampai kalau untuk sport berarti kalau kita ngomong sampai 700 derajat, bahkan bisa lebih. Betul ya? Yang rusak pertama di rotornya. Kalau seandainya kemampuan rotor hanya nahan 300 derajat. Bahan besinya atau gimana? Kalau rotor itu dia nggak punya range. Jadi yang ada temperatur range-nya itu si kampas. Kampas malah. Nah kalau rotornya sendiri itu dia buang panas. Jadi dia fungsinya tuh untuk dia nerima panas nih, terus dia buang panasnya lagi gitu loh. Dia nggak ada range-nya nih. Cuman kalau misalnya brake disc yang nggak ke performance, di temperatur tinggi itu dia riskan untuk Berubah bentuk. riskan untuk retak juga, seperti itu. Bisa retak. Bisa retak. Apa pengaruh kok dengan desain disc brake-nya? Nah, kalau boleh tahu, brake sendiri tuh punya berapa desain sih kok? Kalau desain kita ada dua. Ada dua ya? Yang street series itu Street series, drill slot. drill slot, Kalau yang competition series itu slot only. Slot only. Competition malah slot only. Yang street drill slot. Bukankah drill slot itu pendinginannya lebih bagus? Kan ada lubang, ada ini. Kalau Iya. slot aja kan cuman strip aja gini kan. Benar. Iya. Kenapa? Kan butuh kompetisi kan butuh lebih dingin. Benar. Cuman kalau misalnya kompetisi itu dia butuh paling tinggi itu butuh durability. Tuh. Durability. Oh, Paham, karena kalau paham. dilubangi banyak
itu bisa Malah rawan rawan ya. mungkin Iya, rawan betul. sampai patah mungkin Ada gue ya. pertimbangan-pertimbangan ada di pertimbangan. sana. Tapi kalau kita ngomong harian, makanya yang street series itu ada lubangnya karena memang untuk harian lebih dingin. Kalau ada lubangnya itu dia membantu pendinginan. Benar. Sekitar 10 sampai 15% bedanya. Oke. Ya, saya tahu. Cuman kalau diperjelas lagi, drill kita tadi bilang drill sama slot ya. Ini khawatirnya banyak sing kurang Iya, kurang perhatian. paham benar. Lubang sama garis kan gitu ya. Fungsinya berbeda enggak? Berbeda. Kalau lubang itu dia lebih ke pendinginan. Lubang lebih ke pendinginan. Garisnya? Kalau garis itu dia untuk ibaratnya ngebersihin. Oh, untuk ngebuang karbon Iya, jadi dari kampas bukan? kampas gitu ketika kita ngerem Kepikis kan tuh. dia ada debu, ada apa, atau ada debu masuk, itu kebuang lewat slotnya. Oh, Seperti lewat itu. jalur slotnya itu. Wah, keren sih. Dan slotnya ini bikin juga pedalnya lebih respon. Oh, Soalnya dia lebih tiap kita ngerem kan dia kayak marut gitu loh. iya kayak marut. Marut. Dan permukaan si kampas ini kalau misalnya terlalu panas dia glazing atau apa, itu dia ngebantu bersihin gitu loh. Oke, lebih respon oke. itu maksudnya lebih pakem gitu ya. Iya. Lebih respon. Lebih Responsif, pakem. benar. Nah, yang saya lihat nih ya, kenapa mobil pabrikan kok nggak ada yang gitu sih? Keluar dealer, polos aja kinclong gitu. Kalau misalnya mobil pabrikan itu kan mereka fokusnya di cost sama comfort ya. Oh, Kalau kos misalnya ya, biaya untuk biaya, melubang itu lebih mahal gitu ya. dan pasti kan nambah-nambah apa step produksi gitu loh. Step produk. Benar, step produksinya akhirnya nambah. Lebih lama keluarnya dari pabrik. Jadi itu yang bikin Benar. kalau disc brake atau piringan ini sudah drill shot, ya pasti ada harga. Mm-mm. Oke, kalau misalnya yang standar nih, Mm-mm. ya yang standar nih, aku iseng-iseng wis aku ndak bisa beli bricks, tak lubangi sendiri, tak garis sendiri. Tukang puput kan banyak nih kenyataannya di lapangan. Gimana, Bang? Nah itu banyak tuh. Banyak juga Begitu kayak tuh gitu kan. ya, praktek kayak gitu Jadi banyak langsung ya. dibor semua ya. Iya, benar. Cuman itu agak riskan sebenarnya. Karena Soalnya piringan standar ini kan dia diproduksinya memang polos. Jadi dia ini biasanya tuh disc brake ini nggak melewati proses heat treatment. Retreatment. oh heat treatment. Heat treatment. Apalagi nih, tak minum dulu. Iya, kok minum dulu kok. Oh, iya. minum Minum dulu dulu. biar kok. santai. Wah, ini pembahasannya benar-benar teknikal banget nih. Tapi sangat daging dan harus Daging harus banget. dipahami. Harus. Kalau enggak gitu kita salah persepsi nih. Itu tadi punya mobil ya toh, dari dealer kepingin cantik dilubangi aja. Padahal Bener. itu berfungsi sekali. Ternyata ada maksudnya sendiri-sendiri Maksudnya juga. sendiri lagi. Slot itu untuk apa, drill itu untuk apa. Dan semua dijelaskan habis tuntas sama Coach Jonathan. Ya, heat treatment. Dibongkar tuntas pokoknya. Heat treatment itu gimana? Kalau heat treatment itu dia kan ibaratnya kita kan barang itu dicetak. Oke. Nah, ketika dicetak itu kan dia pendinginannya misalnya nggak merata atau apa gitu loh. Itu bisa di ibaratnya barang apa si cetakannya ini bisa direlaksasi lewat si heat treatment ini gitu loh. Jadi internal stress di dalam materialnya itu bisa hilang. Oh, diadaptasikan gitu ke panas gitu ya maksudnya. Ah. Dan kalau misalnya disc brake standar itu biasanya nggak di heat treatment seperti itu. Jadi dia setelah cetak Cetak mesinnya langsung pakai. langsung. Nah itu mengurangi stabilitas si materialnya. Nah ketika kita langsung main lubangin seperti itu riskan sekali. Lebih kacau lagi. Kalau misalnya produk kita itu memang semua heat treated seperti itu. Semua. Semua. Street competition tetap. Tetap. Dan dari bentuk lubangnya itu pun beda. Jadi kita lubangnya itu di pinggirnya itu ada bibirnya. Oke. Itu resiko bahayanya apa, Ko? Kalau kita asal gitu, Ko? Kalau misalnya kita asal itu bisa pecah, Bisa pecah. retak. Pasti dari lubang-lubangnya itu riskan untuk retak seperti itu. Jadi benar-benar ngurangin durability dari si rotor ini. Dan itu berarti. bahaya. Bahaya Retak banget. ya sudah wassalam. Retak wassalam udah, nggak bisa. Pasti mede-mede itu. Meskipun itu dipakai pelan-pelan, Bro. Kalau Harian. pelan-pelan tetap bisa. Bisa nggak bahaya berarti dong. Bukan, maksudnya bisa retak juga tetap. Oh, tetap retak karena meskipun salah asal.
Karena ngasal-ngasal. Oh. Belum lagi kan si brake disc ini di dalamnya dia ada Iya, ada ininya, konstruksinya lah. ada konstruksi fan-nya, Fan-nya. ventilasinya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngasal itu bisa kebor juga. Waduh. Berarti memang benar-benar si disc brake ini nggak boleh ngasal untuk sekedar bolongin untuk ngedrillin itu Ngedrill tadi. itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, harus ada hitungannya. Tapi kita ngomong disc brake aja. Iya, benar. Kalau rem tromol apa sih? Rem tromol itu apa? Kalau rem tromol itu yang ketutup ya dia ya. Biasa di belakang. Oke. Oke, biasanya di belakang. Ada di depan sih, truk. Iya. Betul ya? Betul ya? Iya. Kenapa kok seperti itu kenapa? Kenapa kok truk nggak pakai disc brake aja? Kalau rem tromol ini dia produksinya gampang. Produksinya Lebih gampang lagi. Lebih gampang. Dan dia ini sebenarnya pakem loh, rem tromol ini. Sebenarnya pakem ya? Sebenarnya Tapi, pakem. kenapa nggak dipakai di balap? Sayangnya rem tromol ini karena dia ketutup. Pembuangan. Dia pembuangan panasnya Kurang jelek bagus. banget, kurang bagus. Karena ketutup itu aja ya? Heeh. Dan bukan aja, kalau kita benar-benar pakai performance di kondisi tertutup, kebakar semua itu ya. Panasan. Makanya biasanya sekarang mobil zaman sekarang itu tromolnya cuma di belakang. Terbelakang. Karena kerjanya jauh lebih ringan dibanding Jauh yang lebih depan. ringan, benar-benar. Oke, dan memang cocok untuk harian ya. Heeh. Apakah Briggs juga main di dunia pertromolan kok? Enggak. Kalau Enggak ya? pertromolan kebetulan belum. Belum ya? Karena ada batasannya tadi. Mau kamu modifikasi kayak apapun tromolnya, Yang ya namanya tertutup. tromol tertutup ya kan? ya selesai. Belum Nah, itu berbeda dengan- akan ada atau belum kepikiran sama sekali? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Cuman kayaknya kalau lihat pasarnya belum ya. Belum kayaknya ya, belum kepikiran ya. Baru fokus di dunia cakram aja berarti. Dan kelihatannya dunia cakram ini juga belum selesai. Masih banyak R&D-nya gitu ya, Go ya. Iya, masih banyak produk-produk yang bisa kita ekspansi lah. Ekspansi lagi. Bener, apalagi kan Varian- sekarang varian mobil kan macam-macam. macam-macam lah. Ngomong varian kan ada ABS itu. Anti ini setahu saya ya, ini setahu saya ABS itu kan kalau di mobil pakai sensor gitu kan. Di motor itu konsep ABS itu dia drill slot itu dibilang ABS. Oh gitu, drill slot itu dibilang ABS? Iya, Bentar, ABS itu apa? anti lock brake Oh, system. bukan auto berhenti sekarang. Makanya itu. Di gimana? motor itu kan disc brake-nya itu kan lubang-lubang gitu sih, Go. Iya, iya. Katanya, oh ya ini ABS-nya. Makanya aku kurang konsep itu apa Go Jonathan. Kalau ABS itu dia sebenarnya sistem proteksi lah buat bantuin si driver. Oke. Fitur berarti ya itu. Fitur. Soalnya Untuk bantuin kadang-kadang si driver untuk orang-orang ini kan kalau ngerem, kalau misalnya udah panik gitu ya apalagi, Iya. ngerem langsung tus sampai mentok gitu. langsung mentok. Nah ini kalau misalnya terutama mobil-mobil harian ya, kita ngomong misalnya ban-ban biasa gitu. Yang terjadi itu bukannya mobil ngerem tapi bannya malah ngunci. Lah, Karena remnya terlalu pakem gitu loh. bahaya, Ban ngunci? bahaya banget berarti. Maksudnya ban kunci ini dia tambah nggak berhenti atau bagaimana? Jadi kalau bannya ngunci, rodanya berhenti, mobil pasti blosor. Oh, berarti bukan gini ya. Kita maksudnya nyetir, kita mendarat, dek, remnya sudah pakem. Heeh. Saking pakemnya, itu malah kayak nggak ngerem gitu ya? Iya, remnya ngunci. Begitu kita mau belokin setirnya, kalau rodanya ngunci itu juga nggak bisa. Iya benar. Gitu. Dan Keras banget. kelempar kemana-mana. Lempar kemana? Jadi si ABS ini dia baca kecepatan si roda. Begitu si rodanya ini udah mau berhenti, dia otomatis lepas remnya. Terus Oh, nggak ngerem. Meskipun kita rem gini, dia meskipun nggak kita ngerem ya? injek gini, kadang kalau ABS-nya kerja kan dia bunyi. Ya, kembaliin gitu ya. gitu. Nah, dia coba si kalipernya itu tuh di set gitu loh. Oh, jadi Lepas kayak- lepas ngerem gitu. Di auto pompa. Iya. Ya, itu padahal auto pompa itu kan teknik kalau kita sport aja kan gitu ya. Iya. Bukan harian. Nah, ini biar orang-orang yang misalnya orang biasa pun dia bisa ngerem tetap aman gitu loh. Berarti Briggs sendiri support untuk mobil ABS. Support dong. Kan mobil Support sekarang ya pasti. ABS semua. ABS semua sekarang. Kebanyakan. Oh, keren. Baru tahu loh ternyata ABS itu artinya itu. Bukan auto berhenti sekarang berarti.
aku pernah baca-baca break sih. Ada apa? Modulation apa itu? Kalau modulation itu kontrol ya. Kontrol pas kita nginjek pedalnya. Oke. Jadi rem ini kan dia ada macam-macam ya tipenya. Iya. Ada yang galak di awal, tapi abis itu udah. Oh, lembek. Maksudnya Iya. galak di awal terus udah ini gimana? Jadi kadang-kadang ada mobil yang kita pas nginjek dikit itu, Ah. wis, pakem banget. Pakai Iya, banget. iya, Oh, bener. kayak Ada BBK. Tapi begitu di dalemin nih, ya sama-sama aja. Sama-sama aja. Masih. Heeh. Nah, Cuman pencetan terus di awal teknologinya tuh. bridge ini apa? Nah, kalau bridge Dimaksud ini kita- modulation itu. Karena kita juga dari motorsport ya, jadi kontrol itu juga penting. Oke. Jadi kita harusnya tuh kalau ngerem itu kan kita mau ngerem dikit, ya dikit gitu loh. Oh, Kalau kita ngeremnya dalam ya pakem. Jadi lebih terkontrol gitu loh. Kita maunya ngeremnya seberapa banyak itu pedal remnya itu feelingnya enak banget buat kita cari gitu loh. Oh, padahal nggak pakai sensor apa-apa, Bu. Hanya dari kombinasi brake pad dan disc brake. Iya. Jadi kontrolnya itu enak banget. Jadi pakemnya ya tergantung dari kaki kita sendiri. Kita mau nginjek seberapa dalam itu rem. Mm-mm. Jadi safety-nya bakal kejaga Iya, itu. iya. Produk brakes yang untuk street. Mm-mm. Perbedaan di OEM kan jelas nih, ada drill rodnya, pasti ya. Heeh. Nah, selain itu apa aja? Kalau misalnya dari street itu materialnya juga udah upgrade sebenarnya. Dari yang Materialnya standar. sendiri upgrade. Ha-ha. Material apa ini? Brake pad atau disc brake? Dua-duanya. Jadi material disc brake sama material brake pad itu udah upgrade dari material disc brake dan brake pad standar gitu. Oke. Upgrade-nya itu sampai berapa persen kemampuannya? Kalau misalnya persenan ya agak susah ya. Kalau ngomongin performa kan temperatur gitu misalnya. Kalau temperatur banyak sekali. Naiknya dari Naiknya. 300 derajat maksimalnya disc brake OEM gitu ya. Heeh, heeh. Ini sampai Kalau misalnya kampas kita itu sampai 700. 700. 700. 2 kali lipat lebih. Gila. Itu Itu yang untuk street. street. Heeh. Bisa untuk masak telur itu. Kompetisi, berarti competition lebih tinggi lagi. Competition nanti lebih tinggi lagi. Setahu saya kan gini. Untuk kampas rem yang tahan sampai 700 derajat ya, Bu ya. Itu dia malah lemah di temperatur dingin karena dia hanya bekerja di temperatur tinggi. Bener nggak teori itu atau gimana? Nah, ada banyak kampas yang kayak gitu. Jadi dia fokus di temperatur tinggi, jadi temperatur rendahnya mau nggak mau terkorban gitu. Ya, Nah, kalau yang kampas street kita ini kita ngutamain bisa terus semua. Nol mau sampai- dingin, mau panas, tetap enak. Ajar semua nah, gue. karena ada customer kita di bengkel itu juga kan gitu. Beli kampas rem yang ada namanya lah ya, ada namanya. Tapi dia puas setelah 1 minggu dibuat liburan ke Bromo. Oke. Telepon saya, Mas ini kok nggak pakem ya? Ah masa Pak? Ya itu tadi, mungkin alasannya karena itu ya, dia terlalu fokus di temperatur panas. Tinggi. Jadi Dan- mesti diangetin. Harus diangetin baru dia bekerja kan, betul ya? Teori itu betul ya? Mm. Berarti nggak cocok pemakaian aja. Benar. Atau saya yang salah menentukan merek itu atau bagaimana? Kalau misalnya kampas yang kita harus perhatiin dia itu range-nya gimana gitu. Dari 0 derajat atau enggak. Startnya ya. Startnya. Kalau misalnya dia nggak dari 0 derajat, misalnya dia dari 200 derajat, wah itu pasti pas dinginnya itu nggak enak. Pasti kayak nggak ngerem gitu. Mm-mm. Betul ya. Rasanya pasti aneh gitu. Itu R&D-nya di mana kok untuk kampas remnya? Kalau kampas rem ini kita lumayan lama ya R&D-nya. R&D-nya lumayan Kita lama. lah R&D itu ada 2 atau 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan itu Untuk di sirkuit ya? Eh, R&D-nya. Mix. Mix. Soalnya kan kita kampas yang kita launching itu street dulu. Oh, street dulu. Jadi kita mix nih. Jadi si kampas ini tuh dia kayak jungkat-jungkit gitu. Jungkit-jungkit. Kita mau pakemin, nanti muncul masalah baru. Oh, I Kita see. mau naikin Iya, iya. temperaturnya, nanti muncul lagi masalah yang lain. Biasanya Akhirnya, wow, bunyi, bener-bener. debu, seperti Iya. itu. Oke, R&D-nya jadi sampai memang 3 tahun. dan itu disentul ya aku ya. Di sirkuit Disentul, sentul. di jalanan juga. Di jalanan. Jadi berarti
hampir semua komponen mobil itu sama ya. Benar. Kita kalau nyari panas, ngorbankan yang di sini gitu ya. Tapi Briggs ini berusaha memenuhi Semua kebutuhan. semua. Berarti menggagalkan teori otomotif yang selama ini ada. Iya. Itu. Gokil. Keren sih Briggs sih. Jadi maunya mau dipakai apa aja enak pokoknya. Itu karena suara orang Indonesia seperti itu sih. Iya. Jujur. Jujur, orang otomotif Indonesia maunya bayar sekali bisa dalam semua kondisi. Iya. Padahal mobil itu dibuat untuk kondisi tertentu. Tertentu dengan jalanan yang tertentu Tentu juga. juga. Ya itu tadi istilah city car. Tapi dipakai dari Sumatera ke Papua. Nah, Kan aneh. buat road trip. Kan aneh. Dengan kecepatan tinggi. Nah, itu. Tapi ya Betul. itu orang Indonesia. Kita juga orang Indonesia Nah, kan. kita juga Saya orang juga Indonesia. kalau bisa sekali bayar untuk semua ya milih itu juga. Iya. Gitu kan. Serbaguna lah ya. Jadi Serbaguna. Saya cinta Indonesia. Iya. Eh, kalau misalnya nih, aku pakai competition, Mm-mm. tapi tak pakai harian, Mm-mm. problem enggak? Enggak. Kenapa? Kalau disc brake itu dia mau yang competition mau yang street dipakai harian pasti aman. Oke. Karena kalau si disc brake ini dia kan nggak punya range temperatur. Gitu. Tergantung kita masangin dengan kampas apa. Balik lagi ya. Balik lagi. Karena kampasnya belum ada untuk yang competition. Kalau kampas ya, tapi bentar lagi ada nih. Oh, bentar lagi sudah Bentar lagi ada. dikeluarin. Kampas strip Itu, untuk itu. competition. Ya, karena aku lebih ngerasa PD itu kalau ya dia satu merek. Iya, satu Karena merek. R&D-nya kan Benar-benar. sama gitu kan. Kampas remnya apa? Terus disc brake-nya juga apa? Apa? Oke. Kalau kita harian pakai competition, durabilitasnya udah tinggi piringannya. Jadi kita mau kasih kampas apapun, dia bisa. Kenapa kok durability-nya lebih tinggi? Atau ada apa? Coating atau apa itu? Kalau misalnya yang competition itu kita materialnya upgrade lagi dari yang street Materialnya- series. Materialnya. Materialnya upgrade lagi. Coatingnya? Coatingnya itu kita kalau misalnya di competition sama street coatingnya mirip lah. Oh. Cuman kalau misalnya di competition itu yang paling utama itu materialnya upgrade lagi dari yang street. Tuh, Berarti- memang untuk kompetisi. Berarti untuk kayak kita nih kok ya, kita kan jalan nih, naik mobil nih. Dari Surabaya ke Jakarta bolak-balik itu kalau pakai yang street harian aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Selama masih masuk akal lah penggunaannya ya. Iya, Oke, itu ada ini nggak sih kok lapisan kayak anti karat gitu? ada. Jadi kalau kita lihat disc brake bricks itu kan warnanya silver ya. Silver. Itu udah di coating anti karat. Anti karat, jadi benar-benar bakal safe banget ya. Kita ngomong coating anti karat ya. Ini kan mekanik sekarang kan kebiasaannya itu kalau servis rem itu kan pasti setiap 10.000 km harus dibongkar. Tujuannya kan bersihin debu yang nggak kebuang kan. Nah, itu kan ada mekanik yang disemprot pakai cairan. Pertama itu. Yang kedua, ada yang sampai digosok lagi sampai sama kertas gosok. Itu ngerusak coatingnya atau gimana, Bu? Kalau misalnya disemprot cairan itu aman. Oke, Tapi karena kalau misalnya digosok, apalagi kalau misalnya diamplas dalam gitu, Dalam. pasti hilang juga coatingnya. kalau yang alat apa itu? Alat buat ngilangi oleng itu loh, Bu, di freeze ya. Bubut, Dibubut, Heeh, dibubut gitu. Itu malah hancur itu sudah tidak ada coatingnya atau bagaimana? Kalau nah coating itu dia coatingnya hanya di bagian yang nggak kena kampas. Oke. Jadi begitu misalnya kita pasang rotor baru nih, itu kan full coating semua. Ketika dia kegesek sama kampas, nanti bagian yang nggak yang kena kampas itu akan hilang coatingnya. Nah, selama kita misalnya ngebubut di bagian yang cuma kena kampas aja, coatingnya masih ada. Oke, mungkin yang cairan yang dimaksud brake cleaner gitu mungkin ya. Ya ya, kalau brake cleaner tadi Jadi aman biar- karena Biar khusus. teman-teman juga tahu nih, cairan nih cairan apa nih gitu kan. Brake cleaner berarti ya. Ya, itu kan cairan khusus memang untuk rem, jadi Rem. aman. Problemnya ya saat kita sudah main bubut-bubut itu ya, itu harusnya ya kalau sudah performanya turun karena pemakaian berapa ribu kilometer sih, kok? 200.000 apa 100.000? Kalau pemakaian itu tergantung banget. Tergantung banget sama yang nyetirnya kayak gimana gitu. Oke. Dan kalau misalnya disc brake itu tergantung sama kampasnya juga. Kampasnya makan ke disc brake-nya agresif atau enggak.
Oh, Agresif oke. atau enggak? Oke. Ya, ya, ya. Ngomong-ngomong agresif, saya ini ada pengalaman. BBK, Nah, ya kan? BBK yang original ya. Kita Original. ngomong yang original dulu. Itu kan harganya 60 jutaan. Mm-mm. mungkin bisa lebih. Bisa lebih tergantung merek juga. Tapi yang cukup dipakai enggak, itu pun sedikit yang pakai. Ya. 60 jutaan. Banyak Tertentu. yang refurbish ya kan. 60 iya. jutaan. Nah, kampas remnya sendiri kan bisa 7 sampai 10 juta. Mm-mm. Betul ya? Itu aku pakai 1 bulan tambah lebih habis loh. Lebih cepat habis dibanding kalau aku cuman original. Mm-mm. Itu tadi yang dimaksud daya pakan disc brake sama kampas atau gimana tadi? Iya, betul. Jadi setiap merek, setiap tipe itu punya daya makannya sendiri. Daya makan ke disc brake sama si kampasnya. Seperti itu. Mungkin merek-merek tertentu ada yang lebih cepat habis, merek-merek tertentu ada yang habisnya lebih lama. Kenapa dibuat lebih cepat habis dengan kita sudah ngeluarin uang segitu? Harusnya kan panjang. Karena mungkin kalau kampas ya biasanya peruntukannya tadi temperatur range-nya nih. Biasa kampas kalau misalnya yang temperatur tinggi di temperatur rendah dia boros. Oh, berarti dia kalau kepingin Tetap awet, lebih boros dari yang standar gitu loh. oke, berarti kalau kepingin awet, BBK original yang mereknya sudah sama, mungkin ya disc brake sama kampasnya sama kalipernya, makanya harus di kecepatan tinggi terus ya. Ah, solusinya dari Briggs gimana? Kalau Briggs kita yang kampas street sport ini kita ada untuk kaliper-kaliper BBK juga. Oh, buat untuk BBK juga. Wow. BBK juga. Itu Keren apa? sih. Disc brake-nya sama kampasnya atau gimana? Kampas, yang plug and play kampas. Oke. Kalau disc brake itu kan dia mesti tergantung bracketnya ya. Bracketnya. Oh ya, hubnya juga. Jadi sementara ini menyediakan kampasnya aja. Kampasnya. Kisaran harga. Kalau kisaran harga yang sekarang ready stock itu yang kaliper F50 GT4 sama GT6 ya. Kalau iya. yang Brembo 4 pot itu di 18. Hah? Tunggu. Menarik. Tunggu. Ini berarti kita ngomong big brake kit ya dengan merek tersebut. Ya, Anggap aja kita beli refurbish. refurbish nggak mau, pasti murah. Anggap aja. Enggak. Aku pengen penasaran dulu nih. Gimana tuh? Gini. Kan original keluarin kampas remnya 9 juta nih. Ya, 9 juta nih. Koko ganti dengan yang 1,8. Tapi dengan kualitas sama seperti original. Sama. Loh, makanya itu terus tingkat ausnya. Tingkat ausnya karena kita yang memang buat street ya, Ya. mungkin lebih bagus. Lebih Upgrade awet. lagi. Lebih Nggak cepet awet. habis kayak yang tadi yang tak pakai 1 bulan itu. Kalau dibandingin sama yang misalnya kampas yang racing-racing gitu, lebih awet. Wah. Kalau untuk harian untung ya. banget nih berarti ya. Oke. Untung banget untuk warga Oke, Indonesia. kita ngomong nih. original dulu ya. Yang original nih. Merusak disc brake enggak? Kalau yang tipe-tipe yang temperatur tinggi biasanya iya. Oh, berarti disc brake-nya ada kemungkinan lebih kalah atau gimana? Makan disc brake-nya agresif dia. Yang Briggs. Oh, yang Briggs. Kalau yang Briggs itu dia makan disc brake-nya lebih makan dari yang standar. Oke. Tapi dia nggak terlalu agresif. Jadi masih tetap hemat. Beda. Lebih makan dari yang standar tapi tidak terlalu agresif. Ini kan berlawanan, Bu. Gimana? Jadi maksudnya balance lah. Nggak terlalu cepat habis, tapi Pakemnya juga maksimal. pakemnya maksimal. Oh, karena dipikirkan yang awal tadi apa? Teknologi modulation tadi apa? Kontrolnya enak. Kontrol. Ya, Wah. dipikirkan itunya. Sama Briggs dihajar semua ya berarti ya. Semua segmen. Ya. Makanya Gokil. saya jauh-jauh ke Jakarta itu ingin tahu Iya, rahasianya. kita pengen bongkar habis. Bongkar iya. Kok cuman merek ini yang berani klaim dan berani harganya ngaco sih. Ngaco. Menurutku kacau sih, Ku. Kok ngerusak aturan yang kita mainkan selama ini sih di Benar, otomotif. Terus tadi kan juga udah ngobrolin BBK Nah original. lah, sekarang Nah, oke, sekarang refurbish. Waktunya refurbish nih. Refurbish. Ini kan sangat menarik banget. Karena orang Indonesia itu bisa dibilang FOMO lah. Iya. Si temennya pasang, ikut pasang. Nggak tahu tuh. Maksudnya
hasil kinerjanya kayak gimana. Dan Apakah bisa ke si kaliper BBK Refurbish ini dipasang produk Brix juga? Bisa banget. Bisa banget. Heeh, jadi yang misalnya orang pasang BBK Refurbish ini Nih. misalnya ada keluhan-keluhan kurang pakem gitu Kurang ya. pakem nih, Bisa pasti upgrade tuh. kampasnya pakai kampas Berarti Brix. rasanya original dong berarti. Ya, mirip-mirip lah ya. Nah, Oke. nggak setuju aku. Oke. Tetap nggak setuju. Meskipun gini, meskipun kita sudah main BBK ya. Oke. Aku tahu mungkin 95% orang Indonesia itu pakai yang refurbish. Betul. Hanya 5% yang pakai original ya. 5% mungkin yang pakai yang Nah. original. Tapi kalau refurbish dibilang bisa jadi rasa original, kan problemnya bukan di situ aja ya, Ko ya. Kaliper dan karetnya kan pasti lain dong. Kalau itu udah ngomongin durability biasanya. Benar. Sama responnya biasanya yang beda ya. Responnya. Kalau misalnya kaliper yang refurbish sama yang original, biasanya yang lebih respon yang original biasanya. Oh, dan durability-nya pasti terjamin. Karena temen-temen ya ada aja toh sing di Benar. bengkel. Kok bisa kaliper jadi 2 gini? Nah, terus juga mungkin durability dari si disc brake refurbish itu juga. Bener. Bener. Jadi mungkin ketebalannya berbeda atau gimana. Itu bisa bikin ya bahaya juga sih. Oke. Apalagi nekat tuh pakai BBK refurbish dibuat motor sport. Istimewa itu. Istimewa untuk segera absen ke Yang Maha Kuasa. Iya. Benar-benar. Jadi sudah kangen berarti kan sama Yang Maha Kuasa. Tapi memang bisa ya si kampas rem Brix ini diaplikasikan di kaliper refurbish. Bisa. Karena ukurannya si refurbish ini kampasnya ukurannya sama dengan yang original. Oke. Heeh. Paham. Kan tadi bilang apa? Seramik ya. Kalau yang low metalik maksudnya? Kalau jadi kampas ini kalau misalnya mau temperatur tinggi itu dia pasti pakai bahan metal. Oke. Nah, kalau misalnya kampas-kampas yang beredar itu biasanya seramik atau ada metalnya sedikit gitu loh. Itu untuk yang harian. Atau kalau OM? Kalau EM kebanyakan seramik. Oh, dia seramik ya. Kalau ada metalnya pun mungkin sedikit banget gitu. Ah, ini yang maksudnya mau tak tanyakan itu BBK yang tak pakai yang 1 bulan habis itu kan lebih berdebu sih, Bu. Itu bahannya apa itu termasuk? Oh, tipenya banyak sih. Tipenya memang banyak. Tipenya banyak. Cuman biasanya kalau yang temperatur tinggi, debunya banyak itu biasanya kandungan metalnya lebih banyak. Oh. Apakah aman kok? Aman. Tetap aman ya? Kalau Cuman misalnya debuan begitu tetap aman. Oke. Cuman harus lebih Sering dibersihkan ya. dibersihkan Jadi memang wajar ya, bukan kualitasnya jelek, bukan ya? Bukan. Atau untuk fungsi dan kegunaannya gitu. Untuk fungsi kegunaannya sih. Lebih ke Karena kan sana kalau ya. misalnya mikirin performance itu otomatis yang lain mesti ada korban gitu. Benar, Mungkin harus ada lebih yang berdebu. dikorbanin. Itu PR-nya untuk yang velg-velgnya warna putih itu. Velg warna putih pasti kan Ya. dalamnya menghitam. Nah, bersihinnya, Bersihinnya. terus sebentar-sebentar lihat gitu kan. Ini kampas rem kok jelek banget, padahal bukan ya. bukan Sebenarnya padahal. kita yang salah, itu sesuai kebutuhan kita enggak gitu ya. Oke. Menarik sih memang. Kalau yang dimaksud solid case itu dari Brix apa? Solid case itu kita maksudnya itu proses heat treatment kita. Oh, itu treatment tadi Heat ya. treatment tadi. Jadi semua produk Brix itu mau street mau competition itu semuanya heat treatment. Kalau misalnya banyak disc brake yang nggak heat treatment. Seperti itu. Jadi Meskipun itu aftermarket juga. meskipun aftermarket. Kalau misalnya produk kita itu mau yang street sekalipun tetap udah heat treated. Itu beda sekali antara stabilitas materialnya. Materialnya. Itu yang bikin, kembali lagi yang paling awal, Innova 100 km per jam bisa selesai ya harusnya ya. Benar. Oke, ya. Pertanyaannya, kalau aku kan ini ya kayak gini ya, dari Surabaya ke Jakarta kita bawa Innova juga. Kapan aku harus menentukan pakai street atau competition? Kalau pakai competition itu kalau misalnya memang penggunaannya suka ngebut banget gitu loh. Oh, kita pelan-pelan kok kemarin. Tapi untuk part aftermarket lain nih kok, untuk merek-merek aftermarket lain, itu juga ada solid case-nya juga nggak ya? Sejauh ini yang koko tahu. Ada yang ada yang enggak.
Ada yang heat treatment, ada yang enggak juga. Oke. Enggak semua. Jadi yang di treatment itu memang benar-benar disc brake-nya ya? Disc brake-nya. Disc brake-nya. Jadi terkadang itu nggak disebutin tuh sama si pihak merek si A atau si B. Ada si treatment seperti ini. Nah, ini tadi kan kita cuman klaim-klaimnya Ko Jonathan ya. Iya, Ko benar. Jonathan. Pertanyaannya, sudah ngeklaim sebagus itu, garansinya gimana? Nah, after sales-nya. Ya, gimana? Kalau garansi kita enak banget. Enak banget itu gimana? Enak maksudnya? banget maksudnya kalau ada keluhan terutama pas baru pasang ya. Oke. Itu kita bisa replacement. Ganti langsung. Ganti. Kalau baru pasang, waktunya berapa lama? Eh kalau misalnya detail-detailnya kurang inget juga sih ya. Bisa dicek langsung di website kita. Oke. Oh, lah. karena tiap Detail-detailnya. produk ada garansi waktu beda-beda. Enggak juga, cuman agak banyak gitu ya. Kriteria-kriterianya. Kriteria. Syarat untuk karena perpaduannya tadi ya, misalnya kayak competition belum ngeluarin brake pad. Terus dia pakai brake pad jenis ini, gitu ya. Dan ternyata Ko Jonathan kan sudah R&D semua cukup detail kan. Begitu Koko lihat, ini bukan dari piringanku, ini mau tak ganti 10 kali, tetap rusak karena brake padmu pakai ini. Itu maksudnya ya, makanya nggak Betul. bisa nyebutkan waktu. Tapi kita case by case juga. Case by case. Jadi kalau misalnya orang klaim garansi itu, kita suruh tes dulu pakai dial indikator. Yang untuk tes kerataan gitu. Kerataan. Nah, dari situ kan biasanya kelihatan. Memang- Kadang-kadang walaupun misalnya udah lama pasang pun kita masih tetap bisa replacement. kalau memang itu dari disc brake-nya. Heeh. Tapi kalau ternyata itu karena proses, anggap aja ball joint itu kan juga ngaruh sih, Ko. Iya. Posisi disc brake gini harus ditahan, goyang kan juga. lama-lama juga yang Kekikis. bebannya itu harusnya di bodi kendaraan, diredam gitu kan. Kan korban ke disc brake. Faktor-faktor itu yang jadi pertimbangan juga ya. Jadi biasanya kita kalau klaim garansi itu kita tanya pemakaian berapa lama, Oke. terus berapa ribu kilo biasanya, keluhannya apa, dan biasa kita suruh bongkar tes dial indikator. Jadi case by case kita nilai dari sana. Seperti itu. Karena rem ini kan nggak berdiri sendiri gitu ya, meskipun dia yang paling utama. Kalau faktor ban goyang kita pakai terus, kita rem, itu nanti korbannya juga bisa direm juga kan? Kalau misalnya ban goyang misalnya gara-gara wheel bearing gitu, Ya, kan si piringan ini duduknya di wheel bearing. oke. Ya, Kalau misalnya wheel bearingnya goyang, pas begitu kita ngerem kan jadi nggak rata dia. menarik. Jadi nggak melulu remnya yang salah, Iya, nggak benar. melulu. Bisa jadi part-part lain yang bikin remnya itu bermasalah. Bisa juga pas pemasangan misalnya kurang bersih, jadi miring. Pemasangan kurang bersih ini gimana? Kan si piringan ini dia duduk di wheel bearing. Wheel bearing. Wheel bearing ini pasti karatan. Oh, oke ya. Nah itu harus dibersihin dulu sampai rata, Supaya masuknya bener-bener napak ya. napak rata. Karena kalau ada karatnya dia sebenarnya miring dikit gini. Apalagi mobil-mobil tertentu kadang sensitif ya. Oh, Kita iya, kemarin sempat masang BMW M2 ya. Keluhan ada getar halus Getar halus di Getar kecepatan tertentu atau Itu waktu di direm. kecepatan tertentu. Direm nggak direm ada. Oke. oke. Ternyata begitu kita bongkar, kita lihat kotor, kita bersihin ulang, pasang ulang, hilang semua. Oh, Oh, jadi berarti sangat sensitif kalau kan. sekelas mobil seperti itu kok, pernah ada case ngeremnya sebelah doang nggak? Semua pasti ada lah pernah. Pernah pasti akan ada ya? Udah pasti Si, udah umurnya gitu Tunggu, ya. tunggu. Ngerem sebelah doang ini maksudnya Ngerem gimana? sebelah doang. Daya pakemnya itu antara kanan lebih pakem, kiri lebih pakem. Itu sering loh terjadi. Aku lihat di forum Facebook, Twitch dan lain-lain itu ada. Tak memang. pikir ya sebelah doang itu kadang kan kita bongkar rem, brake padnya yang satu habis, yang satu masih tebel. Nah itu juga bisa terjadi tuh. Itu karena apa biasanya? Kalau misalnya ngerem sebelah itu biasanya masalah kaliper. Oh, case-nya karena kaliper. Biasanya piston macet itu bisa. Sealnya rusak, pistonnya macet. Atau misalnya kalau kaliper yang sliding tuh mobil-mobil Iya. biasa
itu bisa pinnya juga macet. Jadi dia neken terus atau dia nekennya jadi agak lengket gitu loh, dia agak delay gitu. Itu juga berasa loh di setir. Pasti kan dia kalau ngerem sebelah doang, narik ke kanan atau Narik-narik. ke kiri. Oke. Kalau dalam remnya? Kalau dalam itu biasanya bisa jadi ada kerusakan part. Cuma kalau misalnya mobil-mobil yang tahun-tahun muda, biasanya cuma perkara angin. Oh. Jadi masuk si angin. masuk angin. Masuk angin. Ah, kalau mobil nggak diapa-apakan kan nggak? Harusnya nggak, remnya nggak bisa kemasukan angin tuh. Tetap bisa. Karena? Tetap bisa karena si rem ini itu dia minyak rem ini dia nyerap air juga. Oh iya. Iya. Makanya kalau kita lihat minyak rem itu kan ada boiling point dry sama wet. Nah, ketika dia udah nyerap air, kita pakai udah lama misalnya udah 2-3 tahun, boiling point-nya itu akan turun. Jadi kadang-kadang mungkin kita pakai harian biasa dia panas gitu loh. Tetap bisa masuk angin. Iya. Makanya harus servis berkala 20.000 kilometer atau 1 tahun itu ya. Harusnya lebih baik diganti gitu ya minyak rem itu ya. Dan apakah kalau aku ganti disc brake competition, ya kan? Berarti pemakaianku kan sport nih, meskipun tak pakai jalan biasa kan gitu kan. Minyak remnya harus di-upgrade atau enggak? Kalau minyak rem tergantung lagi sama bawanya. Tapi kalau bawanya udah ngebut-ngebut, baiknya sih upgrade. Upgrade. Karena nanti kalau misalnya bawanya ngebut banget, sering ngerem gitu panas, minyak remnya pasti kalah duluan. Minyak remnya yang kalau duluan. Nanti pasti dia begitu dia masuk ke di atas titik didihnya, mendidih, pasti dalam remnya. Oh, mungkin yang dimaksud apa tadi bahasanya bowling? Boiling point. Nah, Boiling bowling point. point ya titik didih. Titik didih. tadi berarti. Iya. Jadi kan banyak nih orang awam yang kurang paham juga. Ya, dan maksudnya kapan dia harus memutuskan pakai dot 3, dot 4, Benar, dot benar, 5.1 kan gitu kan. Kalau untuk mobil tahun 90-an Niko punya kendala di rem dalam. Itu biasanya karena apa kok? Karena mobilmu. Bisa jadi Karena mobilnya begitu ya? Enggak, karena mobilmu itu pasti keluar mobilmu toh. Iya. Ya. Oke, enggak apa-apa, tanyakan ke Jonathan. Iya, mumpung ada Mumpung ada ahlinya, masternya lah di bagian Gimana pengereman Coach kan. Jonathan? Kapan lagi ya kan? bisa jadi master remnya jebol. Sampai batang. Dan master rem jebol itu biasanya karena apa, Gu? Biasanya umur sih. Umur. Atau Telat ganti. kelamaan nggak ganti minyak rem, Nah, bisa sampai kayak air Itu got. juga bisa. Tuh. Memang harus dicari. Kalau dibilang pakem, tapi terlalu dalam. Terlalu dalam. Gitu. Ya, itu tadi karena mobilmu kurang perawatan Kurang kelihatannya. perawatan tadi. Terlalu sibuk keliling Indonesia. Terlalu sibuk itu tadi. Oke. Iya. Wah gila. Kalau kita ngomongin rem, memang nggak ada habisnya memang sih Pak. Memang. Si rem, gokil sih. Apalagi omongannya dari tadi kan teknis terus kan. Jadi Ya. banyak teman-teman yang masih awam ini pada akhirnya belajar di dalam video ini. Apa sih tentang pengereman itu? Oke. Nah, pertanyaannya berarti gini untuk yang tipenya Mas Rizal tadi ya. Kalau aku bukan orang teknik, ngecek rem itu gimana sih, kok? Mandiri lah untuk misalnya Iya. lihat mobil sendiri yang Tips cuma and trick lah ya tips ini. ya. Tips buat teman-teman nih. Kalau ngecek rem mandiri, pertama ada keluhan apa dulu. Kalau misalnya nggak ada keluhan, mau ngecek abisnya itu gampang. Kita tinggal ngintip aja dari palang-palang pelek tuh. Oke. Ngintip ke kaliper itu kan dia jepitan begini nih. Ya. Ada kampasnya nih nempel sama disc brake. Itu pasti kelihatan tuh sisa kampasnya setebal apa. Oke. Heeh. Biasanya kampas itu kalau udah setebel si plat belakang kampasnya Oke. itu udah Waktunya ganti. waktunya cari pengganti. Oh. Jadi memang si plat itu kan ada besinya, terus ada kampasnya kan. Ya. Berarti kalau si kampasnya ini tebelnya sudah mendekati sama dengan platnya. platnya itu berarti waktunya Ganti kan aja. itu tips Biar pertama aman. tuh. Tips pertama. Tips kedua. Tips kedua. Tips nih, kedua yang orang jarang perhatiin itu tebel disc brake. Pak. Double disc disc brake. Jadi disc brake ini tuh nggak boleh dipakai sampai bener-bener habis gitu. Dia itu ada tebel minimum. Jadi misalnya tebel aslinya itu 20 mili, mungkin kalau misalnya dipakai terus dia jadi 18 mili itu udah harus Udah harus diganti. ganti. Heeh. Nggak dibubut
sampai 15 mili. Iya. Banyak kan langsung bubut. Benar ya. Yang penting kelihatan dari luar rata kinclong gitu ya. Iya. Oke, Nah, oke. biasanya tuh pabrikan itu 2 mili. 2 mili. Cuman boleh Ya, ya. dipakai kurang 2 mili dari tebel barunya. Oke, ada lagi nggak Bu, tipsnya? Yang Kalau ketiga? pakai Brix itu gampang banget ngecek tebel disc brake. Karena slot-slotnya rotor kita itu tebelnya sama kayak tebel minimum. minimum, berarti begitu slotnya hilang, Hilang habis. habis. Oh, Enak, iya, lebih iya, enak benar. lagi. Iya. Ada ininya ya. Kalau oke. minyak rem nih kok, Kalau minyak rem biasa ada alat Alat ininya ukurnya, sih, alat iya. ukurnya. kalau hijau itu masih oke gitu ya. Cuman kalau misalnya mau cara Kira-kira? gampangnya biasanya tuh per durasi aja. Per durasi. Durasi. Kalau mau emang ngebut banget, misalnya tiap bawa mobil ngebut gitu ya, baiknya 6 bulan sekali ganti. Oh, oke. Tapi kalau misalnya pemakaian harian biasa 1-2 tahun sekali lah. kalau ngecek cara perawatan selang rem kok, Kalau selang rem cek fisik aja sih. cek kebanyakan. fisik udah kelihatan Cek sih. fisik kelihatan. Oke. Oke. Meskipun Ko Jonathan ini jualan produknya cuma disc brake sama brake pad, tapi pengetahuannya Wah, itu gila sih. semua rem. Benar. Oke. Daging banget gitu. Iya. Berarti nggak kerasa ini kalau digali terus sih masih panjang sebenarnya. Masih panjang sih, Pak. Kasihan nanti. cuman gini aja. Kalau misalnya disimpulkan cepet simple, Ko Jonathan, Brix ini line up-nya apa aja? Brix itu sekarang line up-nya ada 3. Oke. Disc brake yang street series, disc brake competition series, sama kampas kita yang street sport. Street sport. Cuman itu. Nah, tapi sebentar lagi ada kampas yang competition. Itu langsung 2 tipe. Wih, Apa itu maksudnya 2 tipe? Nanti ada 2 tipe baru untuk yang competition series. Seperti itu. Jadi ada yang memang untuk kompetisi, ada juga yang bisa setengah-setengah. Setengah-setengah, bisa Setengah-setengah. masih harian ya. Dan Heeh, jangan sampai harian salah oke. beli tadi. Heeh. Buat harian, pakainya yang cuman competition full. Akhirnya ada problem-problemnya, komplain gitu ya. Pasti ada keluhan-keluhan nih nanti. Iya, Nanti. nanti terlalu Oke. berdebu misalnya. Iya. memang PR untuk kita, Pak. Jadi kita itu harus tanya dulu nih ke customer, kebutuhannya apa sih? Ugal-ugalan di jalan, Jen. Untuk dealer-dealernya Brix ya. Bener, ugal-ugalan di jalan atau di sirkuit atau buat harian santai luar kota, jalan jauh itu kita harus tanya dulu memang kebutuhannya. Biar pengereman dari customer yang kita pasang itu bisa maksimal. Jadi minim komplain. Oke, lah. Kalau misalnya aku sebagai customer nih, aku nggak tahu dan sebenarnya nggak mau belajar kan gitu. Iya. kan. Kalau aku mau upgrade itu aman nggak sih? Atau ada tips kalau mau upgrade itu gimana? Gitu. Kalau mau upgrade, yang penting cari bengkel yang bener dulu nih. Oh, Pemasangannya bersih, Oke. sesuai SOP. oke. Habis itu harus pilih bener-bener produk itu yang cocok sama keadaan kita sehari-hari gitu. Oke. Karena kadang-kadang orang-orang tuh suka mikirnya beli yang paling mahal pasti paling bagus. Paling bagus. Padahal belum tentu cocok dengan Kebutuhan. kebutuhan sehari-hari. Seperti yang tadi itu, ternyata beli yang paling mahal, kok cepet habis, Cepet habis. kok debuan sekali gitu. Benar-benar. Ya. Otomatis kan nggak puas. Ya, dan ini yang mungkin banyak bengkel yang harus belajar juga. Karena belum banyak bengkel yang tahu juga, kalau jujur. Terserah nanti mau komen apa aja ya, ta. Tapi saya yakin banyak bengkel yang nggak tahu. Kalau di Brix itu punya SOP bedding in. Ya, Benar, betul. heeh. Apa itu, Kup? Jadi begitu kita pasang rem baru, dia itu permukaannya nggak bener-bener sama nih. Oke. Jadi Tunggu. Dari pabrik keluar nih, brake pad sama piringan, disc. Permukaannya nggak sama maksudnya? Kan Jadi- satu pabrik. dia bener-bener nggak bener-bener kontaknya 100% seperti itu. Oh, belum kontak 100%. Dan Oke. yang tadi kita ngomong kampas itu kan dia ngolesin Olesin pelumas. film gitu loh. Film, Ya. pelapis, bukan Pelapis. pelumas. Pelumas tak Melapis. licin, teman. Si Pelapis. ketika sama-sama baru itu kan belum ada. Iya. Jadi mereka tuh dua barang itu tuh harus Ada bedding. saling ngeratain Oke. biar bener-bener kontak dan
bikin film tipis tadi itu. Oh, dia itu- jadi itu In Ryan dulu. Caranya membuat caranya terjadi gimana bedding in itu? Jadi bedding in itu kalau misalnya kita mau bener-bener proses bedding in itu sebenarnya kita harus bener-bener terkontrol. Jalannya harus di jalan kosong nih. Kosong. Kita gas misalnya 80 km per jam, Oke. kita rem sampai pelan 30. Ngeremnya pelan ya, nggak Oh, boleh langsung mendadak gitu ya. Jadi ngerem sampai 30, ngegas lagi. Ngerem lagi sampai 30, ngegas lagi. Biasa 2 sampai 3 kali, habis itu cooling down dulu. Pendinginan. Habis itu kita ngulang lagi, misalnya 3 sampai 5 kali, itu harusnya udah lumayan bedding. Oke, berarti pakai dulu pelan-pelan dan halus dari kecepatan rendah terus ke tinggi gitu ya. Bu? Berapa lama atau jarak kilometer lah kurang lebih? Kalau misalnya kita pakai sama-sama baru ya, gitu ya. Itu nggak terlalu lama. Mungkin 200-300 kilo. Kilo udah sudah cukup cukup, ya. 200-300 kilo ya. Menarik Jadi, sih. jadi jangan gini, maksudnya kenapa SOP ini harus ada gitu loh. Kalau SOP ini sampai dilewati ku, Mm-mm. akibat fatalnya apa? Kalau misalnya Badung nih, Ya. baru masang kampas sama piringan baru, langsung hajar tak pakai 100% sampai Surabaya Jakarta ya kan? sampai panas banget gitu Kecepatan misalnya remnya, kecepatan terus. 180 tak rem jet, kurang 140 nyalip lagi tak gas lagi tak rem lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kampasnya remnya langsung panas seperti itu sama-sama baru, itu riskan bikin getar. Oh. Di TV tadi. Itu tadi. Berarti memang harus dikasih film dulu itu tadi dengan Ya. cara bedding in Jadi tadi. proses bedding in itu yang ditetapkan Briggs alasannya sudah sangat jelas. Benar. Dan Terus kalau harus boleh tahu dilakukan. nih kok, selain di BMID, dealernya Briggs itu untuk yang sudah tersebar di seluruh Indonesia di mana aja sebenarnya? Di kota mana aja deh? Kita ada di Jakarta pasti, Jabodetabek Jakarta itu pasti. banyak sekali. Oke. Terus di Surabaya tadi ada DBM ya. BM, Ada di Semarang juga ada. Oke. Di Solo ada. Solo Di ada. Jogja ada. Oke. Di Sumatera kita juga ada. Sumatera Di juga ada. Medan kita ada beberapa reseller. Beberapa. Palembang juga ada. Palembang. Yang utama sih itu. Kalimantan belum ada. Kalimantan belum. Ongoing mungkin. Ongoing. Ongoing. Oke, oke, Jadi penyebaran Jawa sama Sumateranya sudah hampir bisa dibilang rata Ya, banget. ya. Nggak susah Ya, cari cuman itu berarti. karena durasi kita nggak bisa teruskan ini. Iya, kasihkan kita. Kasihkan karena durasinya sudah sangat melebihi dari yang biasanya kita podcast ini ya. Benar. Oke. Kita tutup aja ya, Ku ya. Mungkin next time begitu Briggs keluar R&D baru untuk memenuhi kebutuhan baru, kita perlu cari tahu lagi. Benar, kita ulik lagi. Kita ulik pokoknya. lagi. Seru banget soalnya Seru, ngomong sama seru, Coach seru, Jonathan seru. sejam ini tadi. Ya. Mungkin bongkar rahasia otomotif kali ini sudah sangat-sangat kita bongkar soal pengereman dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Tentunya kalau sudah bermain rem, taruhannya ada di nyawa. Perhatikan dan pastikan cari produk yang benar-benar bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke. Thank you. Thank you.